semuanya? Pagi semua. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, siapa ketua kelas kita? Ya, silakan kenalkan untuk memimpin doanya. Ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir. Bagus. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita, jalankan aktivitas kita ya, kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebaiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dulu. Hafal? Hafal? Ya, kalau begitu silakan berdiri semuanya. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dengan lagu tadi, ya, kita dapat belajar untuk mencintai dan mendukung Pancasila sebagai dasar negara kita, ideologi kebangsaan Indonesia. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran baru, yaitu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, AI. Pernah dengar kata AI? AI itu sama dengan kecerdasan buatan. Baik, kita langsung ke topik atau materi kita yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenal konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal apa? Sekali lagi. Mengenal konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nanti akan Bapak jelasin gimana sih berpikir komputasional itu, ya. Nah, tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Yang kedua, diharapkan nantinya kalian mampu menyebutkan 4 langkah atau 4 prinsip berpikir komputasional. Yang ketiga, kalian juga diharapkan mampu menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional itu pada masalah yang sederhana. Dan yang keempat, kalian nantinya diharapkan mampu menunjukkan kemandirian dan ketelitian dalam menyelesaikan tugas kalian sehari-hari. Apa manfaat dari pembelajaran kita ini? Yang pertama, melatih kita untuk berpikir secara logis atau jelas. Ya, membiasakan otak untuk
melihat masalah secara runtut dan masuk akal. Yang kedua, mengasah keterampilan memecahkan masalah. Ya, nanti dengan teknik berpikir komputasional ini, ya nanti ada dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, kemudian ada algoritmik. Itu nanti akan bisa mengasah keterampilan kita dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, membiasakan untuk bekerja secara teratur dan sistematis, runtun, berurut, ya. Nampaknya nanti akan rapi, ya, kalau kita teratur dan sistematis dalam bekerja. Ya, kegiatan kita hari ini yang pertama apa? Menulis, membaca, praktik, diskusi, menyampaikan pendapat, membuat kesimpulan pada akhir pelajaran nanti. Baik, sekarang Bapak ingin tanya, abad berapakah saat ini? Ada yang tahu? Abad berapa? 21. Abad ke-21, betul ya? Betul. Kita kasih tepuk apa? Salur. Tepuk salur. Oke, coba. Untuk teman kita. Tepuk salur. Coba kanan, coba kiri, salur. Ya, benar. Abad ke-21. Apa tuntutan kita di abad 21 sebagai pelajar, sebagai peserta didik? Ada tuntutannya. Kita harus siap melakukan segala perubahan. Apa sih berpikir komputasional itu? Ada pertanyaan pasti di dalam pikiran kalian bertanya-tanya. Ya, ini adalah pengertian dari berpikir komputasional. Ayo dibaca, Mbak Epi, Mbak Pia, ya Mbak Pia, silakan dibaca. Di sana aja bacanya, coba. Kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ada yang tahu komputer? Laptop apa itu termasuk komputer? Komputer. Ya, komputer itu cerdas nggak? Cerdas. Iya, cerdas. Ya, yang bikin komputer kita siapa? Manusia. Manusia yang membuatnya, tapi dia bisa cerdas. Nah, sekarang manusia itu ya harus sama pemikirannya seperti komputer berpikir. Yaitulah dinamakan berpikir komputasional. Kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan persoalan atau permasalahan ya sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Tekniknya yang kita ikuti ya. Nah, ini ada 4 langkah berpikir komputasional atau 4 prinsipnya ya. Ini dalam konsep berpikir komputasional itu ada 4 prinsipnya. Yang pertama dekomposisi. Apa dekomposisi? Membaca masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ya, apa pengenalan pola? Menemukan Yang ketiga abstraksi. Apa itu abstraksi? fokus pada hal penting dan abaikan yang tidak perlu. Fokus pada hal penting dan abaikan yang tidak perlu. Yang keempat, algoritma atau algoritmik. Apa tuh? Menyusun masalah. Nanti kita kasih contohnya. Oke? Ya, siap ya. Kita sekarang ice breaking dulu. Kita biar lebih semangat belajarnya. Kita nyanyi tepuk semangat dan di do. Bisa? Ini ikuti ya yang ada di layar. Coba silakan sekarang di mejanya masing-masing. Duduk aja nggak apa-apa. Ya, Bapak kasih apa-apa. Tepuk semangat. Bang, bang, bang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang,
Nah, perhatikan, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kita itu adalah gambar. Apa yang perlu dipersiapkan dulu? Ya, bahan-bahannya apa? Bahannya dulu. Kalau alamnya sama gula. Ya, kalau bahannya teh jeruknya sama gulanya. Ya, terus satu lagi apa ya? Air mendidihnya. Ya enggak? Lalu langkah-langkah pembuatannya apa? Sekarang ayo kita coba siapa yang mau ke depan untuk mempraktikkan membuat teh manis, teh jeruk manis. Ya, oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Untuk Nagita, silakan Nagita ke depan. Nah, terus peralatannya ada nah, ada teh. Nah, betul ya, sudah pas ya. Kemudian ada air panas atau air mendidih. Nah, sekarang langkah pertamanya apa? Langkahnya adalah memasukkan teh jeruknya ke dalam gelas, lalu tuangkan. Lalu angkat celupannya kalau sudah terlihat mengeruh, ya warnanya sudah berubah menjadi warna teh. Oke, kita taruh lagi di sini. Lalu kita tambahkan gula pemanis, boleh pakai madu ya, boleh pakai apa lagi? Gula Jawa ya. Ya, apa namanya? Aren. Ya. Ya. Sekarang tehnya sudah jadi. Sudah jadi. Ya, berarti ini sudah bisa diminum, disajikan. Iya, benar kan? Apa yang dilakukan oleh teman kita tadi kira-kira benar nggak? Benar. Sudah benar. Tapi dia udah pintar bikin teh untuk bapak atau ibunya di rumah. Ya, yang lain juga harus bisa ya untuk membuat teh atau membuat makanan-makanan yang lain secara rutin. Nah, sekarang kita silakan duduk kembali. Kita kasih tepuk salut. Yuk. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Iya, terima kasih kepada Mbak Regina ya. Telah berani menampilkan praktik membuat teh manis, teh jeruk manis. Bapak juga punya contoh lain, yaitu masalahnya mengirim pesan di HP. Punya HP? Punya. Pasti semuanya punya. Nah, di situ kita ingin mengirim pesan, ya. Gimana sih cara-caranya? Ini ya. Yang pertama kita langkah pertamanya apa? Menyalakan HP. Tekan tombol on off-nya ya, tombol powernya. Lalu kita buka kuncinya kalau HP-nya berkunci, ya, berkunci. Kemudian kita apa lagi? Membuka aplikasi pesan. Apa aplikasi pesan yang mau dipakai? WhatsApp atau WA ya, atau inbox atau SMS. Setelah kita memilih apa tadi membuka aplikasinya, kita memilih kontak penerimanya kita cari, mengirim ke siapa, namanya siapa, itu langkahnya. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah menulis pesannya, ketik kata-kata yang ingin kita sampaikan, dan baru kita mengirim pesannya. Kita tekan, kita klik tombol kirim, ya. Lalu kita menunggu balasan kalau mau dibalasnya, kalau enggak ya nunggu terus, ya. Ya, gitu ya. Itu adalah cara mengirim pesan di HP, ya. Nah, dari contoh yang tadi ya, yang sudah dipraktikkan oleh teman kita, kemudian ini tadi mengirim pesan di HP, dan contoh-contoh yang lain juga mungkin masih ada. Itu ada
yang lebih kecil ya dan lebih mudah dikelola. Itu adalah pengertian dekomposisi, prinsip dekomposisi, bagian dari konsep berpikir komputasional. Nah, sekarang perhatikan deret angka berikut. Itu angka berapa? Angka berapa tadi? 2, 4, 6, maksudnya 10. Nah, dari mana kita dapat angka 10, 12, terus berlanjut lagi 14? Kayak mana kalian membuatnya supaya hasilnya 10, 12, kemudian 14 dan seterusnya. Kita menggunakan pola ya, kita hitung sebanyak 2 tambah lagi 2 jadilah 10. Kita tambah lagi 2, lalu kita tambah lagi 2. Nah, itu berarti mengulang ya, atau teknik mengulang atau pola ya. Nah, contoh lain pola aktivitas harian. Nih seperti bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat sekolah, belajar, pulang, istirahat, mungkin ditambah lagi bermain, ya, ada lagi tambah ngaji, lalu tidur malamnya. Besoknya kayak gitu juga. Jadi ini adalah prinsip berpikir komputasional pengenalan pola. Coba dibaca Mbak Lila. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan. Artinya menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Seperti tadi, contohnya apa tadi? 2, kita hitung kembali nanti 2 ya, itu adalah pola deret dari pola deret angka. Coba sekarang kita bermain ya. Permainannya kalau Bapak bilang 1 ya, kalian tetap duduk. Kalau Bapak bilang 2 ya, kalian berdiri. Ya, silakan. Duduk lagi. Ya, kalau misalkan Bapak bilang 3, duduk ya, tapi harus bilang angkanya juga 3 gitu ya, tapi sambil dulu aja ya. Ya, artinya siapa yang mendapatkan angka ganjil tetap bilang angkanya duduk, dan siapa yang mendapat angka genap ya, bilang angkanya dengan berdiri ya, langsung dibilang ya, 2 ya, atau 4 ya. Angka genap tahu kan? Angka ganjil tahu ya? Ya, kita mulai ya. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, tepuk tangan untuk kalian. Terima kasih. Itu adalah pengenalan pola ya, pengenalan pola yang tadi artinya adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Banyak pola-pola lain ya, pola dalam kalian berseragam sekolah. Apa? Hari Senin pakai seragam apa? Merah putih. Kalau hari Selasa? Olahraga. Nah, terus hari Rabu? Batik. Hari Kamis? Batik. Hari Jumat? Pramuka. Kemudian hari Sabtu? Hari Juli? Libur. Nah, terus diulang lagi hari Senin. Kembali lagi merah putih. Jadi itu adalah pengenalan pola, menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Lanjutin. Nah, sekarang Bapak punya pertanyaan. Ayo dibaca dulu.
Bang Nanda. Aku bisa memantul dan juga sering ditendang atau Ya, aku berbentuk bulat. Aku sering dipakai saat pelajaran olahraga. Aku bisa memantul dan juga sering ditendang. Apakah aku? Jawabnya bola. Betul, ya bola. Kenapa kita bisa jawab bola? Kalau seandainya ini nggak ada ya kita hanya nebak aja bolanya. Apa? Apakah aku? Kita bisa menebaknya karena di sini ada kata atau informasi yang penting. Disitulah yang kita ambil. Di mana informasi yang penting atau bacaan kata-kata yang penting di sini. Bentuknya bulat. Ini penting. Ya. Kalau dipakai saat pelajaran olahraga, mungkin yang lain juga bisa dipakai untuk pelajaran olahraga selain bola. Oh, itu nggak usah kita abaikan. Ya. Kemudian aku bisa memantul, juga sering ditendang. Kalau memantul berarti sudah tentu penting. Artinya adalah hal yang penting. Kita garis bawah. Kemudian dan juga sering ditendang. Oh, berarti kalau ditendang bulat, ditendang tidak memantul, apalagi sering dipakai untuk olahraga, pasti jawabnya bola. Ya, itu ya. Kita ambil informasi yang penting dan buang yang tidak kita singkirkan yang tidak penting. Ya, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah. Sekarang pertanyaannya ada lagi nih. Aku punya 4 kaki, tapi aku bukan hewan. Ya, aku selalu ada di ruang kelas dan aku sering kamu duduki. Apakah aku? Aku adalah bangku ataupun kursi. Dari mana kalian bisa menjawabnya kursi? Karena kalian mengambil informasi yang penting dan menyaring atau membuang hal-hal, mengabaikan hal-hal yang tidak penting dari pertanyaannya. Apa tadi? Punya 4 kaki. Itu penting ya. Kemudian aku bukan hewan, tapi aku bukan hewan. Itu rasanya nggak penting. Ya. Kemudian aku selalu ada di ruang kelas. Penting nggak? Penting. Ya. Kemudian aku sering kamu duduki. Sangat penting. Itu untuk menjawab dari permasalahannya apa nanti. Nah, sekarang aku adalah pasti pun. Jawabnya adalah pasti kursi karena 4 kaki di ruang kelas dan kita duduk itu lah. Nah, dari contoh yang kita amati tadi, ya, ini adalah merupakan prinsip dari berpikir komputasional abstraksi. Apa abstraksi? Cara untuk mengambil informasi yang penting saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu supaya lebih mudah dalam menyelesaikan masalah. Ini pengertian abstraksi. Mengambil informasi yang penting saja seperti yang dicontohkan tadi ya, bola tadi kan. Ambil yang penting dari pertanyaannya apa, maka kita bisa menyimpulkan masalah itu adalah bola. Pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar apa ini? Iya, rumah. Ini kita dihadapkan dengan situasi ingin menggambar sebuah rumah. Apa yang harus kita lakukan untuk membuat rumah? Yang pertama, secara urut ya, kita gambar dulu seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, kita ikuti langkah yang kedua, lalu langkah yang ketiga, keempat, hingga sampai ke 12. Jadilah bentuknya seperti di angka 12 ya. Ini ya, kalau seandainya Bapak acak 1 di 9, 5 di 2,
9 di 4. Kira-kira bisa jadi nggak gambar rumahnya? Ini adalah merupakan langkah-langkah ya dalam membuat gambar. Kita susun urut ya, berurutan ya. Jadi ada contoh lain ketika kita menyalakan pernah nyalakan laptop? Nyalakan handphone, apa yang duluan kalian tekan? Tombol powernya ya, untuk menghidupkannya. Dan yang punya mesin cuci mungkin ya, gimana cara menghidupkannya? Kita celokin dulu ya, lalu kita putar ya, hingga dapat bergiling-giling akhirnya ya. Kemudian contoh yang lain lagi, ketika hendak berangkat sekolah, apa langkah-langkahnya, susunannya, langkah-langkahnya ketika ingin berangkat sekolah? Bangun pagi, sarapan dulu ya dah? Itu kan? Atau baca doa dulu ya, sudah bangun baca doa, mandi, sarapan ya. Sudah itu apa lagi? Menyiapkan buku ke dalam tas, kemudian memakai seragam ya, memakai seragam, sudah itu menyiapkan buku dalam tas, lalu memakai sepatu dan berangkat pamitan ke orang tua ke sekolah. Itu adalah berpikir algoritmik atau algoritma. Berpikir algoritmik itu adalah menyusun, kita baca bersama, yaitu menyusun instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Menyusun langkah-langkah atau instruksi ataupun prosedur yang sistematis. Sistematis artinya secara urutan. Jangan diacak-acak. Kalau diacak-acak kacau ya. Seperti tadi ingin menggambar langkah-langkah menggambar rumah. Kalau kita acak-acak ya, nggak urut angkanya tadi, maka nggak akan jadi gambar rumah yang bagus. Ya, sekarang coba berdiri semuanya. Kita SDP dulu. Mulai ya. Penugasan. Ini ada lembar kerja siswa atau LKS ya. Akan Bapak kasihkan satu persatu untuk uji kemampuannya ya. Ini silakan mulai dari sini. Oke.
Kakak kasih petunjuknya ya. Ini tahu petunjuknya. Yang jelas kalian tulis namanya, jangan lupa. Di situ ada kolom untuk tulis nama. Bacalah setiap soal dengan teliti, ya kan? Kemudian gunakan 4 langkah berpikir komputasional atau 4 prinsip berpikir komputasional. Tadi ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jawablah dengan tulisan yang rapi, ya, jangan acak-acakan tulisannya, ya, yang bagus tulisannya, ya, paham ya? Baik, silakan dikerjakan. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan, boleh? Ya. Panjangannya juga Pak Nanan. Yang mana? Iya. Sudah siap LKS yang kita tugaskan tadi, tugaskan tadi? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita koreksi, kita bahas bersama-sama. Setuju? Setuju. Coba Mas Nanda bacakan ke depan. Apa? Depan. Bentar. Ya. Biar yang lain mendengarkan. Tadi kurang jelas. Ya, silakan. Yang nomor 1, apa arti berpikir komputasional menurut Mas Nanda? Apa? Cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang jelas, rapi, dan berurutan. Lalu yang nomor 2-nya, sebutkan 4 langkah berpikir komputasional. Apa yang jawaban Mas Nanda? Ya, ada 4 berpikir komputasional, langkah-langkahnya atau prinsipnya. Apa tadi? Dekomposisi. Benar ya, dekomposisi? Nah, terus? Pengenalan pola. Benar ya? Benar. Yuk, yang ketiga? Abstraksi. Benar nggak abstraksi? Benar. Ya, berarti Mas Nanda bisa mengerjakan soal yang bagian A. Kita kasih tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Oke, silakan duduk Mas Nanda. Ya. Sekarang Bapak minta yang nomor 2 untuk teman kita siapa ya? Mbak Lila. Oke, Mbak Lila silakan. Boleh dibantunya saja berdiri, boleh. Tapi yang keras supaya suaranya didengarin sama kawannya. Bagian B ya. Kamu diminta menyiapkan tas sekolah untuk besok pagi. Ya, diminta untuk menyiapkan tas sekolah besok pagi. Jadi di sini perintahnya gunakanlah 4 langkah berpikir komputasional, 4 prinsip berpikir komputasional. Dekomposisinya apa, Mila? Dekomposisi, menyiapkan buku sesuai jadwal, memasukkan alat tulis, Ya. menyiapkan bekal minum, perlengkapan lainnya. Boleh ditambahin yang lain. Kalau misalnya menyiapkan tas sekolah, yang pertama kita apa tadi, Bu ya? Menyiapkan buku, Menyiapkan buku, terus memasukkan alat tulis, setelah itu kita masukkan alat tulis tadi, buku-buku, alat tulis seperti penggaris ya, pena, apa lagi? menyiapkan bekal Hapus minum, ya, terus menyiapkan bekal minum, masukkan juga ke dalam tas agar kita sekolah nggak kehausan. Itu adalah yang dekomposisinya ya Mbak Ila. Ya, sekarang yang pengenalan polanya. pengenalan pola. Setiap hari membawa buku, alat tulis, dan bekal minum. Jadwal pelajaran berbeda setiap hari. Terima kasih untuk Mbak Ila, kasih tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri. Salut. Baik, terima kasih. Nah, kalau kita sudah mengenali ya apa itu berpikir komputasional, kemudian sudah tahu apa prinsip atau langkah-langkah berpikir komputasional, ya.
berarti kita sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Ya kan, pelajari hari ini? Ya, jadi sekarang sebelum kita selesaikan, silakan kalian kumpulkan dulu lembar kerjanya. Sudah dikumpul semua? Kerja? Ya, baik. Sekarang kita membuat kesimpulannya apa dari pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulannya? Oke? Ya. Jadi kesimpulannya hari ini adalah berpikir komputasional adalah ya cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah ya dengan langkah-langkah yang runtut, jelas, ya, sistematis, mirip dengan kerja komputer atau kita sebut dengan pola pikir seperti pola pikir komputer, ya, runtut, jelas, ya, sehingga dia dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Itu adalah pengertian dari berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Ya, ada 4 prinsip atau langkah-langkah berpikir komputasional. Yang satu, dekomposisi, ya, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Apa pengenalan pola? Menemukan kesamaan atau pola pada masalah. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Dan yang keempat, algoritma. Ya, kalau abstraksi itu fokus pada hal-hal yang penting dan abaikan yang tidak penting. Algoritma menyusun langkah-langkah ya yang jelas urut untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tadi sudah kalian kerjakan tugasnya, ya, alhamdulillah tugasnya bagus-bagus semua ya hasilnya. Mudah-mudahan ya kalian dapat memahami pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum kita tutup, Bapak ingin tanya, kira-kira bagaimana perasaannya setelah kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini? Senang. Karena apa senangnya? Tadi ada senang ya hari ini belajar. Kemudian tadi ada game. Gimana perasaannya main game? Senang. Oke, karena pelajarannya tidak membosankan ya, karena kita bermain game dulu ya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita masih diberi kesempatan untuk ketemu ya. Maka kita akan belajar konsep coding dasar, pengenalan coding dasar ya. Mudah-mudahan ya pembelajaran hari ini bisa kalian ingat kembali, dapat bermanfaat buat kalian ya. Sampai di sini Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.